Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembacaan hadis dalam kitab hadis tentang iktikaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana mu'takifan fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fasallama alaihi summa jalasa faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya fulan araka mu'takiban hari azinan qala na'am ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li fulanin alayya haqqun wala wa hurmati solihibi hadzal qabri ma aqdiru alaihi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu afala ukallimuhu fika qala in ahbaita qala fatla ala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu summa kharaja minal masjidi faqala lahu rajulun anasita ma kunta fi qala la walakinni sami'tu sahiba hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam wal mahdu bihi qaribun wadamat ainahu wa huwa yaqulu ma masya fi hajati akhihi wa balagha fiha kana khairan lahu min i'tikafin 10 sinin wa man i'takafa yawma ibtigha'a wajhillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadiq ab'ada mimma bainal khaiqain. Rawahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ia sedang beriktikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang datang dan memberi salam kepadanya kemudian duduk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai fulan, aku melihatmu sedang bersedih." "Benar wahai putra paman Rasulullah, aku punya tanggungan hutang kepada si fulan. Demi kemuliaan penghuni kubur ini, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum sanggup melunasinya." Jawab orang itu. Ibnu Abbas berkata, "Bolehkah aku berbicara kepadanya mengenaimu?" Jawabnya, "Silakan, jika engkau bersedia." Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu segera mengenakan sandalnya dan keluar dari masjid. Orang itu menegurnya, "Apakah engkau lupa bahwa engkau sedang beriktikaf?" Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan berlinang air mata berkata, "Tidak, sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur ini, yaitu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan masih segar dalam ingatanku bahwa barang siapa pergi untuk menunaikan hajat saudaranya dan sungguh-sungguh berusaha, maka itu lebih baik baginya daripada iktikaf di masjid 10 tahun. Dan barang siapa iktikaf sehari karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan menjauhkan antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit, dan jarak keduanya lebih jauh daripada jarak bumi dan langit." Hadis riwayat Tabrani. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Ada 2 masalah yang dapat diketahui dari hadis ini. Yang pertama, dengan beriktikaf 1 hari Allah akan menjauhkan orang yang beriktikaf dari neraka jahanam sejauh 3 parit. Adapun jarak 1 parit itu lebih jauh daripada jarak antara bumi dan langit. Semakin lama ia beriktikaf, maka akan semakin banyak pahalanya. Dalam Kasyful Ghummah, Alamah Sya'rani rahmatullah alaih meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ia akan memperoleh 2 pahala, yaitu pahala haji dan umroh. Dan barang siapa beriktikaf setelah berjamaah sholat maghrib sampai isya tanpa berbicara apapun kecuali sholat sunnah dan tilawatil Quran, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga." Yang kedua, sesuatu yang lebih penting daripada yang pertama adalah menunaikan hajat sesama muslim, karena pahalanya lebih besar daripada 10 tahun iktikaf. Oleh sebab itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menghentikan iktikafnya, karena iktikafnya dapat dilanjutkan kemudian. Para ahli sufi berkata bahwa Allah sangat mencintai hati yang hancur, melebihi cintanya pada hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu,
banyak hadis yang menganjurkan agar berhati-hati terhadap doa orang yang dizalimi karena hati mereka hancur. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seseorang menjadi hakim di suatu wilayah, beliau akan memberikan nasihat, takutlah terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Ada satu masalah penting yang mesti diperhatikan di sini, bahwa iktikaf seseorang akan menjadi batal apabila meninggalkan masjid sekalipun untuk menolong saudara muslimnya. Apabila iktikaf tersebut adalah iktikaf wajib, maka mestilah diqadha kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah meninggalkan masjid kecuali untuk buang hajat atau berwudu. Mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu yang meninggalkan iktikafnya untuk menolong sahabatnya, sama seperti yang terjadi pada suatu pertempuran, yaitu seorang sahabat yang kehausan pada saat menjelang kematiannya, tetapi ia tidak meminum air yang disediakan untuknya karena di sisinya ada seorang sahabat yang terluka yang juga dalam kehausan. Ia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Demikian apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang cukup panjang berkait dengan iktikaf, di mana sahabat Ibnu Abbas teringat pesan Rasulullah SAW bahwa ketika dia beriktikaf ada kepentingan yang mendesak di mana saudaranya membutuhkan bantuannya, maka ini lebih kita utamakan untuk menolong saudara kita. Dan itu pahalanya lebih dari 10 tahun iktikaf, Bapak Ibu, luar biasa. Maka barang siapa yang menunaikan hajat saudara muslim, maka Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Dan ini lebih dari iktikaf. Dan iktikaf 1 hari saja kita akan mendapatkan akan dijauhkan dari api neraka sejauh 3 parit. Padahal 1 parit jaraknya antara bumi dan langit. Mudah-mudahan kita semuanya berharap agar menjadi orang yang bermanfaat ya bagi orang lain. Khairun nas anfa'ahu linnas, ya. Jadi manusia yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Artinya kita berupaya menjadi hamba Allah yang taat, yang bertakwa, yang mengimplementasikan nilai takwa itu untuk kita berbagi dan menolong kepada sesama manusia. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.